Salam sejahtera bagi kita semua, bertemu kembali di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya untuk memenuhi kehidupan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462, ayat yang ketiga, Turunlah Engkau Roh Kudus. Api cahayamu nyalakan menerangi yang gelap. Hidup dalam terang cemerlang, umat-Mu tahirkanlah. Umat-Mu, umat-Mu, umat-Mu tahirkanlah. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang bersujud, menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu. Hidup yang kami jalani hingga saat ini adalah kuasa dan berkat melimpah yang Kau berikan. Ajar kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Bimbing kami lewat tuntunan-Mu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini menguasai hati, pikiran, telinga pendengaran kami, dan seluruh totalitas kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa di surga, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 66 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bahasa Batak Toba, ai nunga diujuni ho hami ali de Batak. Nunga tung dilala ho hami, songon na mangalala perak. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, apa yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang penting jangan berhenti untuk bertanya. Tentu memahami ungkapan ini, ada satu perkataan lagi yang mungkin membantu kita, bahwa hidup adalah proses. Dan dalam proses itu ada perjuangan, ada pertarungan. Sehingga apa yang diungkapkan Albert Einstein tadi saya kira sangat menolong kita untuk memahami proses kehidupan yang kita jalani di sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kita tentu belajar dari apa yang telah kita alami kemarin. Dan bagaimana kita menghidupi hari ini. Dan besok kita punya harapan. Tentu hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan itu tidak dengan sendirinya. Adalah dengan apa yang kita lakukan sebagai wujud nyata pengharapan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab dalam kehidupan kita. Pertanyaan apa, bagaimana, di mana, seperti apa, dan seterusnya. Jawaban selalu kita cari. Namun ada kalanya kita tidak pernah menemukannya. Sebenarnya jawaban hanya ada pada Tuhan. Itulah proses hidup yang harus kita jalani. Maka lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hidup kita adalah hidup yang teruji.
Maka pemazmur meyakinkan dirinya dan kita juga hari ini bahwa Tuhan telah menguji kita. Bahkan dikatakan seperti orang memurnikan perak. Kita tahu bagaimana proses pemurnian perak atau emas. Dia mengalami banyak proses. Bahkan benturan-benturan harus dialami untuk menghasilkan atau memunculkan butiran-butiran yang pada akhirnya akan dilebur, dimurnikan di dalam satu wadah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya bagaimana kita memaknai hidup yang menjalani proses banyak persoalan di dalamnya. Tidak ada kata menyerah. Memang ketika kita mengalah, menyerah, kita tidak akan menjadi orang-orang yang menang. Bahkan sebaliknya, kita adalah orang-orang yang kalah. Namun lewat firman Tuhan hari ini, ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan mengajak kita menjadi orang-orang percaya, gereja yang menang, eklesia triumpan, memenangkan segala pergumulan hidup, memenangkan segala perkara-perkara duniawi yang kita hadapi. Maka ada saatnya kita harus berdiam diri. Ada saatnya kita harus merenungkan bagaimana Tuhan memproses hidup kita menjadi lebih baik. Tentu kita juga percaya kehidupan ini adalah aktualisasi. Bagaimana aktualisasi diri kita nyata di dalam perjalanan demi perjalanan. Sehingga ada ungkapan lain yang mengatakan hidup yang tidak diaktualisasikan atau tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Maka hidup kita harus beraktualisasi. Namun ada saatnya kita harus berdiam, menyerah, atau berserah di hadapan Tuhan agar Dia berkarya, bertindak di dalam kehidupan kita. Tentunya lewat firman Tuhan hari ini, bagaimana kehidupan kita yang adalah bagian dari rencana Tuhan, maka kita punya kerelaan untuk digerakkan oleh Tuhan. Sehingga apapun tujuan kehidupan kita, ketika Tuhan telah menggerakkan kita dan kita mengikutinya, maka proses yang kita jalani akan semakin indah. Kita pun menikmati kehidupan yang sungguh luar biasa. Maka hari ini Tuhan sang pemurni kehidupan kita. Dia mengajak kita untuk bersama-sama hidup di dalam proses yang Dia tentukan, sehingga namanya dipermuliakan. Tuhan memampukan kita, Tuhan melayakkan kita, sehingga pada akhirnya kita adalah para pemenang yang mengalahkan seluruh proses kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dari ketulusan hati kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menguji kami, agar hidup kami layak, dan kami dinyatakan telah memenangkan ujian demi ujian. Dan kami pun memperoleh mahkota. Hidup kami benar adanya adalah proses yang kami jalani, namun bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi senantiasa menjadikan Engkau penuntun kami. Proses yang Engkau rencanakan dapat kami ikuti dan kami turuti, sehingga pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di sepanjang hari ini kami serahkan Tuhan
hidup kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang memproses kami, memurnikan kami, hati, jiwa, pikiran kami. Sehingga tindakan dan seluruh rencana kami menjadi puji-pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan negara kami, pemerintah kami, dan seluruh keluarga-keluarga kami, agar kami kuat menghadapi ujian yang sedang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19. Biarlah kami pada akhirnya menang dengan tetap mengandalkan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat berkarya, kiranya seluruh proses kehidupan kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Horas, salam sejahtera bagi kita.